Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagan Raya. Pada kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Fitria Nafiatul Rahmah dari SD Negeri Simpang Deli Kilang. Saya Hendy Suryadi dari SD Negeri Catrambut. Dan saya Reza Salitino Vianda dari SMP Negeri 3 Senagan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik ini, Pak. Bapak, jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, Pak ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik Bapak pada coaching kita hari ini dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa nih yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama itu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik itu yang saya kembangkan yaitu seperti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan itu yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bapak, indikator apa nih Pak yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dan dalam mengatasi suatu masalah. Oh baik, demikian dulu ya Bapak ya pra observasi kali ini. Sekarang Bapak silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung aja Pak. Saya coach. Ya Bapak coach. Coach ya. Coach si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan, benarkah begitu Bu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya ini kita nggak punya banyak waktu ini. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit itu untuk mengobrol-ngobrol ya seperti apa yang Oke Bu, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini Bu ya. Berarti apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Pak, Ya. saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan gitu loh. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita sudah tahu bersama ya Pak ya, perkembangan zaman itu semakin canggih teknologinya, pembelajarannya juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan gitu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu jadi kurang bervariatif seperti itu.
begitu saya garis bawahi ini ya. Berarti permasalahan dari ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya betul Pak, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih model yang lama saja gitu Pak. Ini kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini tuh Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya khususnya nih dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oke, jadi yang ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira nih perubahan apa yang ingin ibu lihat dari dan ibu dapatkan ini? Saya ingin adanya perubahan misalnya nih dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu Pak ya. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Canva yang sekarang sedang maraknya digunakan oleh guru-guru ya, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint aja gitu. Juga sudah lebih bagus ya daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja gitu Pak. Oke, dari yang ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode-metode atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya menurut ibu ya. Ibu mungkin ya itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah ibu itu sekarang berada di level berapa ibu? Sepertinya nih Pak di level 5 ya, karena ini kan di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior nih, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit ya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan lagi Pak sampai pada level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang tinggi lagi memang agak sulit sih mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, terus kira-kira usaha apa ini yang akan ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya nih Pak ya. Apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat secara face to face gitu, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak nih strategi yang mungkin pernah ibu terapkan atau bisakah teman-teman itu merasa nyaman begitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti ibu ini pengen merencanakan tentang mentoring ya, pendampingannya atau pelatihan workshop tadi ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira ibu ini sudah saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang bagaimana? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga dan harus mencari narasumber juga ya kan yang kompeten
konsisten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring itu Pak. Oke, mentoring Bu ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support atau memerlukan bantuan tuh dengan siapa atau bagaimana ini Bu? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman guru di sekolah atau memang ahli yang memang ahli dalam bidang IT gitu, atau menggunakan pembelajarannya yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide dan juga nanti saya minta bantuan guru lain gitu Pak. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih kapan Ibu mau merealisasikan mentornya ini? Insya Allah secepatnya nih Pak, minggu depan Insya Allah akan saya lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu ya dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus Bu, bagus sekali itu ya. Kira-kira ini Bu, dari percakapan kita ini hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu ya, sudah ada gambaran ini untuk bagaimana menciptakannya adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Terus saya juga tunggu nih nanti kabar-kabar selanjutnya setelah melakukan mentoring ini, untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu lagi nanti. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan tuh dengan baik gitu. Ya Pak, baik, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung saja hubungi saya Bu ya, jangan semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bapak tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Fitriana Fiatulama. Sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dengan yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, menanyakan tujuan dan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachingnya itu untuk menceritakan permasalahan-permasalahan itu dan untuk menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Ibu Fitria dan Bapak Hendy sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah disesuaikan dengan versi coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya
saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik. Ya. Nah, itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup.